Pada video ini, kami akan menjelaskan peranan sila kedua dan kelima dalam Pancasila dalam penerapan kesetaraan gender di era Society 5.0. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Hairul Anam, Fahri Al-Rafi, Andi Arna, Bella Anggadewi, dan Tania Naya. Tugas ini dimaksudkan sebagai menjadi tugas pengganti UAS mata kuliah Pancasila pada kelas TI 43 gabungan 03. Pertama, kita akan masuk ke latar belakang. Kekerasan seksual merupakan jenis penganiayaan yang terbagi menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu familial abuse dan extrafamilial abuse. Familial abuse merupakan kekerasan seksual yang terjadi di dalam hubungan keluarga atau antara korban dan pelaku sama-sama berada dalam hubungan keluarga dan hubungan darah yang sama. Sedangkan extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang terjadi di luar hubungan keluarga atau antara korban dengan pelaku tidak berada dalam hubungan keluarga maupun hubungan darah yang sama. Pada tugas ini, pengambilan data yang dilakukan dengan pencarian data terhadap kasus kekerasan seksual dan kesetaraan gender yang terjadi di masyarakat saat ini. Setelah didapatkan data dan dilakukan observasi, kami melakukan diskusi mengenai maraknya kasus kekerasan seksual dan juga kesetaraan gender yang terjadi di masyarakat. Hasil analisa berdasarkan survei Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA terhadap 62.224.000 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Selain itu, dikutip dari health.liputan6.com, Dr. Gina Anindya-Jati mengatakan di Asia Pasifik terdapat sekitar 1,5% sampai 7,7% laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Lalu, adapun upaya penanganan setelah terjadi hal tersebut kepada korban, diantaranya dilakukan pendampingan seperti layanan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan atau bimbingan sosial dan rohani. Hal itu juga harus dilakukan dengan perlindungan, seperti berupa jaminan keberlanjutan, pendidikan maupun pekerjaan, penyediaan rumah yang aman, serta korban dan saksi terbebas dari segala bentuk ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan. Pengenaan sanksi administratif. Hal ini ditunjukkan kepada pelaku agar memberikan efek jera, yaitu dapat berupa sanksi golongan ringan, sedang, dan berat. Sanksi yang dijatuhkan nantinya tidak akan mengesampingkan peraturan lain. Dan juga ada tahap di mana harus dilakukan pemulihan korban kekerasan seksual dengan melibatkan psikolog, tenaga medis, pemuka agama, dan organisasi yang akan mendampingi korban. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat kita ketahui bahwa di Indonesia masih terjadi permasalahan mengenai ketidaksetaraan gender, di mana hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil survei mengenai kasus pelecehan seksual yang menunjukkan bahwa 1 dari 10 orang laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Dengan adanya permasalahan tersebut, masyarakat Indonesia memerlukan adanya penyuluhan mengenai kesetaraan gender. Penyuluhan ini nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat di sekitar agar lebih memperhatikan dan mengambil bagian ketika terjadi kasus kekerasan seksual baik pada perempuan maupun laki-laki, di mana hal ini turut serta sejalan dengan Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun hal yang bisa kita lakukan saat ini sebagai upaya dalam menghentikan kekerasan seksual di ruang publik seperti mengadakan kampanye sosial online. Jadi kita perlu adanya sebuah gerakan kampanye agar dapat mendorong pihak-pihak seperti pemerintah menangani pelecehan seksual secara serius. Selain itu, pentingnya kesadaran pada masyarakat untuk lebih aware terhadap kasus pelecehan seksual di sekitar kita. Kampanye yang dilakukan bisa dengan membuat poster dan video mengenai pencegahan seksual dan penanganan terhadap para korban agar dapat cepat pulih kembali. Sekian dari
pemaparan dari hasil tugas kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.